warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan, yaitu tentang mengapa kita itu harus berdakwah. Dakwah itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah untuk umat Nabi Muhammad. Umat sebelumnya itu tidak diberikan keistimewaan ini. Nah, Allah juga mensifati dakwah itu sebagai perkataan yang lebih baik. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan Allah, ya perkataan orang yang menyeru kepada Allah. Nah, Allah juga memberikan ganjaran kepada setiap orang yang berdakwah, karena orang yang berdakwah manusia itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Karena orang yang berdakwah juga manusia itu menjadi rajin ibadahnya, menjadi istiqomah di jalan Allah, dan amal-amal perbuatan baik lainnya. Dan karena orang yang berdakwah juga manusia itu menjadi menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka dari itu kita itu wajib bagi setiap seorang muslim itu diwajibkan untuk berdakwah. Allah juga mengancam bagi siapa saja yang melalaikan dan meninggalkan perintah berdakwah ini. Nah, kita juga harus mencintai agama kita sendiri agar kita itu merasakan kalau berdakwah itu lebih dari kewajiban. Dengan kita itu seperti mencari tahu lebih dalam lagi tentang Islam, mendalami lagi tentang Islam. Perumpamannya itu seperti seorang anak kecil yang mencintai ibunya. Dia itu karena saking mencintai ibunya, jadi masakan ibunya yang enak, kebaikan ibunya, kasih sayang yang diberikan ibunya, pokoknya semuanya itu dia ceritakan kepada teman-temannya karena bentuk cintanya dia itu sama ibunya. Nah, kembali lagi kepada kita, kalau misalnya kita cinta sama agama kita sendiri, kita juga bakalan menceritakan kepada orang-orang kalau misalnya agama kita itu seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita udah paham, udah mendalami banget agama Islam, nah kita juga jadi gampang untuk menyebarkan agama kita itu kepada orang lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sedikit ceramah tentang amanah. Amanah itu adalah apa-apa yang menjadi kepercayaan terhadap manusia dan dimintai untuk melaksanakannya. Amanah itu mencakup atas 3 hal. Pertama, aku rabbi, aku nafsi, aku ghairul ibad, aku rabbi. Aku rabbi itu contohnya hak terhadap Tuhannya. Contohnya seperti sholat, puasa. Nah, menjadi pemimpin pengganti Allah juga itu termasuk aku rabbi. Maksud pemimpin pengganti Allah di bumi itu adalah ya pemimpin kalian, pemimpin negara kalian yang sekarang ini. Nah, pemimpinnya itu tuh harus adil, harus amanah dan adil. Nah, contohnya apalagi sekarang tuh lagi ada virus-virusnya tuh kan, pemimpinnya itu harus adil, harus bertanggung jawab atas keadaan rakyatnya kan pastilah ada yang kelaparan, ada yang itu. Nah, jadi mau nggak mau pemimpinnya itu harus bertanggung jawab atas keadaan rakyatnya. Contohnya kayak di sembako, tapi harus adil. Contohnya tuh di daerah ini dikasih, masa di daerah satunya nggak dikasih, kan nggak adil. Harus amanah juga. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu harus amanah dan adil. Nah, yang kedua hak nafsi. Hak nafsi itu hak terhadap dirinya sendiri. Contohnya tuh seperti menjaga kesehatan. Misalnya nih kita kan ada sakit mah, dan itu kan harus dijaga kesehatannya, sampai minum obat dengan teratur. Kalau ada makanan yang jangan dimakan biar menjaga kesehatan. Dan kalau misalnya sakit itu kan juga menzalimi diri
orang lain. Contohnya seperti hak tanah. Hak tanah itu kan antara pembeli dan penjual, itu kan tanpa antara hak manusia dan manusia. Contohnya itu. Terus kan amanah juga termasuk sifat dari Rasulullah. Amanah juga termasuk dari sifat Rasulullah SAW. Kita harus meneladaninya. Insyaallah semoga kita menjadi orang-orang yang amanah seperti Nabi wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan dan dosa saya dan berharap kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil ma'rifah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahi malaki dzil malakut wa jabbari dzil jabarut alladzi khalaqal maut listibaru 'alal imani was thubut. As-salatu sayyidil wujud wa habibil yakut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'uda bi ashabihi mahbub. Berdirinya saya di sini insyaallah ingin menyampaikan sedikit ilmu yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua, yang bertemakan taat. Apa sih taat itu? Taat itu ketika kita melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Taat itu terbagi menjadi dua macam. Taat pertama itu taat yang mutlak yang tidak dibatasi, yaitu ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu ketika kita melaksanakan perintahnya dan ketika kita meninggalkan larangannya, yaitu ketika kita ketika idroksilah bilah kita kepada Allah, yaitu ketika kita melaksanakan ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, yaitu kita mengingat ya Allah itu melihat kita bahwa kita tuh melakukan kemaksiatan, yaitu yang kedua yaitu ketaatan kita kepada ketaatan yang dibatasi dengan yang ma'ruf, yaitu ketaatan kita kepada orang tua kita, kepada pemimpin, kepada suami. Yaitu ketaatan kita kepada orang tua yaitu adalah ketika kita nurut kepada orang tua, ketika kita berbakti gitu. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.